Pak Lukman. Nah, bicara tentang saham sendiri ya, ini kan sebenarnya ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan sebagai investor saham, dan yang kedua adalah pendekatan sebagai trader saham. Nah, mungkin Yes. Om Ferdi bisa sharing sedikit perbedaan yang signifikan dari seorang trader dan seorang investor saham itu seperti apa sih? Oke, jadi yang pertama yang paling signifikan itu adalah masa waktu kita pegang sahamnya, holding periodnya. Kalau kita bicara investor, itu biasa holding periodnya lama tuh, minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi hitungannya tahunan. Sementara kalau kita bicara trader, itu holding periodnya lebih singkat. Nah, trading pun ada beberapa metode. Ya, ada orang-orang yang day trading, scalping, yang mungkin metode pegang sahamnya mungkin bisa hitungannya menit, bahkan jam, atau ya paling lama 1-2 hari udah lepas. Nah, ada juga yang swing trader, yang mungkin pegang sahamnya harian sampai mingguan, tapi ada juga yang position trader, yang mungkin bisa holding period sahamnya mingguan sampai bulanan. Jadi beda di holding periodnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah metodenya. Biasanya kalau kita bicara trading saham, lebih banyak orang mikirnya adalah di analisa teknikalnya, melihat pergerakan harga, kapan masuk, kapan keluar. Sementara kalau dari sisi investor, lebih banyak orang melihat dari sisi fundamentalnya. Bisnisnya seperti apa, bagus nggak, profitable atau nggak, growth-nya ke depan seperti apa. Jadi dari sisi analisanya juga agak berbeda ya, timing masuknya. Jadi itu dua perbedaan yang menurut saya paling signifikan sih antara investor dan trader. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai resiko ya. Kadang-kadang kan orang Hmm, ketika bertransaksi di saham itu yang dipikirkan di awal itu adalah untungnya dulu gitu loh, bukan resikonya gitu. Karena kan kita tahu ya, yes, ketika orang bicara tentang trading atau investasi, biasanya kan kita ada metode, ada carrotnya itu adalah untung, tapi iya, mereka nggak memikirkan sticknya gitu loh ya. betul Nah, betul. mungkin perlu di sharing oleh Om Ferdi sebenarnya faktor-faktor resiko apa sih yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membeli saham itu sendiri, Om Ferdi? Yes, yes. Jadi memang betul ya, banyak orang pasti mikir cuannya dulu. Pertama kali saya terjun di saham juga pasti tergiur sama cuannya. Namun setelah saya menjalani, belajar dan terus-menerus sekarang jadi full-time trader, sangat paham bahwa prinsip utama dari kita adalah risk first, profit second. Nah, Hmm, jadi urusan profit itu nomor dua. Setelah risk-nya itu bisa kita manage, maka profitnya akan datang dengan sendirinya. Makanya risk first, profit second. Nah, sekarang risikonya apa aja nih di saham? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman juga mungkin masih bingung saham itu sebenarnya apa sih, kok bisa diperjualbelikan, ada yang bilang kepemilikan perusahaan. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita bicara saham itu kan adalah kepemilikan sebuah perusahaan, sebuah bisnis. Jadi nomor satu, kalau kita beli sebuah bisnis, risikonya adalah bisnis itu bisa bangkrut. Nah, ya. Jadi kalau kita punya bisnis yang bangkrut, ya artinya uang kita gone, hilang. Nah, itu risiko yang pertama, bisnis bisa bangkrut. Nah, yang kedua adalah bisnis saham ini ya diperjualbelikan di sebuah pasar. Yang dimana pasar ini sangat liquid, banyak orang dengan berbagai macam motivasi membeli dan menjual saham. Nah, oleh karena itu, maka pergerakan harga sahamnya itu sangat volatil, sangat naik dan turunnya drastis. Jadi, risiko kedua adalah Anda bisa belinya kemahalan. Nah, kalau belinya kemahalan, pas harganya turun, risikonya uangnya nyangkut. Kalau nggak nyangkut, cut loss, rugi. Jadi itu dua risikonya. Oke, jadi yang pertama adalah resiko dari sisi perusahaannya sendiri, kayak tadi ya, misalnya let's say perusahaannya bangkrut, tutup, atau tidak beroperasi. Dan yang kedua adalah resiko yang dikaitkan dengan keputusan kapan membeli, kapan menjual, di Ya, harga mana kita membeli, di mana kita benar. menjual, ya kan? Sehingga ada peluang atau potensi penurunan nilai dari saham yang kita miliki. Nah, kalau diperhatikan, saat ini kan juga resikonya dikaitkan juga dengan volatilitas pergerakan harganya sendiri. Apalagi kalau misalnya let's say marketnya dalam arti misalnya let's say tidak berkecenderungan naik atau misalkan Hmm. tidak berkecenderungan naik, tapi di situ-situ aja gitu ya. Dan simpangannya juga lumayan lebar misalnya gitu, dari 6.800, 7.000, lalu baik lagi 7.000 ke 8.000, 6.800 lagi, seperti itu. Nah, bagaimana strategi yang ideal ya, yang dapat diterapkan oleh seorang trader ketika
terjadi resiko yang secara efektif di market yang lagi volatile seperti itu? Mm. Jadi kalau kita bicara strategi untuk menghadapi namanya risiko volatile, kita pakai strategi namanya VAR. Nah, tadi ya sudah diceritain. Jadi strategi VAR ini namanya value at risk. Jadi nilai yang kita berani risikokan. Nah, jadi itu dulu yang pertama kali kita tentukan sebelum kita membeli sebuah saham. Jadi kalau misalnya saya mau beli saham ABCD, saya dalam hati saya sudah harus tahu berapa sih rupiah yang saya ikhlas kalau saya salah. Nah, jadi ketika harganya turun, ada nilai rupiah tertentu yang saya sudah ikhlas. Misalnya 100.000, 1 juta, 10 juta. Nah, itu kan setiap orang beda-beda ya. Nah, jadi itu itunya dulu yang saya ikhlaskan. Nah, biasanya kita pakai berapa persen dari modal gitu. Jadi kita pakai strategi VAR. Nah, dengan ada strategi VAR ini, misalnya saya bilang, oke, kalau saya salah, kalau tiba-tiba risiko pasar tiba-tiba turun, ya saya berani merisikokan 1% dari modal saya, misalnya gitu. Maka ketika harga sahamnya turun dan menyentuh loss kita 1% kita, maka skill dan mindset yang kita harus miliki sebagai seorang trader profesional adalah disiplin cut loss. Karena sudah kita rencanakan, kalau angka saya sudah minus, misalnya 1% dari modal saya wajib cut loss. Untuk mengamankan apa? Kalau dia turun lebih dalam lagi, kita sudah aman. Ya, uang kita nggak lebih dari 1% loss-nya. Tapi kalau dia nanti mantul lagi, kan banyak yang bilang, Coach, kalau saya jual nanti mantul gimana? Ya nggak apa-apa. Kan kita trader profesional. Setiap hari kita lakukan ini. Kita bisa masuk lagi dengan mudah. Tapi kalau dia turun lagi, uang kita hilang, susah masuknya. Nah, itu yang tadi saya bilang, strategi anti bangkrut. Rugi biasa. Tapi kalau udah bangkrut, nggak bisa main lagi kita. Oke. Nah, ini juga menarik. Kalau boleh di-share dulu sebelumnya Om Ferdi. Om Ferdi memutuskan untuk jadi professional trader atau full-time trader itu setelah menjalani ini berapa lama ya? Waduh, saya pertama kali masuk pasar modal itu 2009. 2009. Jadi, namun itu belum full time ya, part time lah, part time ya. Kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang pasif gitu ya. Dan lebih banyak juga investornya tetap jalan, investor tetap rutin. Tapi tradingnya on off on off. Namun saya mulai memutuskan untuk full time itu sejak pandemi kemarin. Oke. Nah, pandemi di rumah aja, bingung mau ngapain. Ya udah, oh iya, skill apa yang saya punya ya sambil ngisi waktu ini kosong di rumah aja daripada nganggur. Ah iya, saya punya skill saham. Nah, dari situ sejak pandemi, saya full time trader setiap hari. Bablas, keasikan sampai sekarang. Sebelum memutuskan menjadi full time trader, kira-kira apa yang dievaluasi? Dalam arti misalnya modalnya atau win rate-nya atau profit rate yang udah bisa didapat seperti itu. Dan juga di samping tadi ya, kebutuhan uang yang mau didapat dari cuan tradingnya berapa banyak gitu. Ya, sebenarnya ketika kita mau mulai trading, jangan mikir cuannya saya mau dapat hidup dari ini berapa banyak dulu. Nah, seperti tadi Pak Lukman bilang, adalah yang pertama kali yang harus kita pahami adalah win rate-nya. Itu sangat penting ya. Jadi win rate itu adalah dari misalnya 10 kali saya trading, berapa kali saya benar, ya berapa kali cuan, berapa kali loss. Itu win rate. Nah, dan yang kedua yang penting adalah namanya edge ratio. Nah, edge ratio itu adalah ketika saya cuan sama ketika saya rugi, itu perbandingannya 1 banding berapa. Nah, kalau misalnya 1 banding 1, itu ya kita untung sama rugi, lama-lama kita boncos, lama-lama modal kita berkurang. Jadi edge ratio-nya kalau bisa 1 banding 2. Jadi 2 hal itu yang saya perhatikan, win rate sama edge ratio-nya. Jadi selama win rate dan edge ratio-nya bisa konsisten, nah mau dapat cuan lebih banyak gampang, tinggal suntik modal. Yang paling penting sih itu sih. Oke, jadi mungkin pada kondisi seperti itu adalah kita matengin dulu atau kuatin dulu fundamental kita dalam bertrading, baru setelah kita yakin kita injek modal lebih banyak, itu akan lebih bagus untuk meningkatkan power dari tradingnya sehingga bisa mengenerate profit juga yang lebih gede. Nah, banyak orang berdebat nih di dunia trading sendiri mengenai pentingnya diversifikasi ya
ketika trading, apakah kita harus beli misalnya let's say all in di satu saham atau dipecah-pecah? Ya, karena kan ini semacam apa ya? Semacam perdebatan yang nggak akan selesai gitu loh. Mungkin pada saat modal kita masih sedikit, all in di satu saham itu oke. Tapi ketika modal kita mungkin udah cukup besar gitu ya, kita all in di satu saham bisa jadi nggak bisa beli nggak bisa keluar gitu loh di beberapa saham tertentu. Nah, mengenai hal ini pendekatan apa yang perlu dilakukan oleh seorang trader? Apakah melihat dulu value yang kita kelola berapa, atau kita ngelihatnya justru dari seberapa besar value yang bisa kita masukkan dalam sebuah saham? Yes. Jadi kalau dari sisi saya, tentu apakah kita all in atau kita diversifikasi, itu kembali kepada profil masing-masing setiap orang. Dan juga tadi modalnya mungkinnya ada yang modal saya masih kecil coach, hilang semua ya, is okay lah, nggak apa-apa ya, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi ada orang yang modalnya mungkin gede banget, begitu hilang, waduh, bisa jantungnya copot ya. Nah, tapi balik lagi itu kembali ke profil masing-masing. Cuman saya pun ketika saya mulai, saya pakai uang yang menurut saya hilang pun nggak apa-apa ketika saya mulai. Ya, jadi hilang pun udah saya anggap itu uang sekolahnya saya. Nah, jadi namun walaupun saya mulai dengan uang yang menurut saya hilang nggak apa-apa, saya ikhlas, saya tetap berusaha untuk disiplin. Ya, kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika uang saya kecil, saya sudah disiplin, maka ketika nanti uang saya besar, kebiasaan disiplin ini akan menjaga saya supaya saya tidak kehilangan uang saya lebih banyak lagi. Jadi disiplin itulah yang tetap saya jalankan. Nah, disiplinnya apa? Disiplinnya adalah strategi FAR tadi. Nah, dengan adanya strategi FAR tadi, maka secara otomatis nggak mungkin saya all in dalam sebuah saham. Karena ada nilai tertentu yang saya sudah ikhlaskan. Dan biasanya nilainya ikhlasnya ya nggak mungkin seluruh modalnya akan ikhlas. Nah, jadi kita pakai FAR. Misalnya, ada satu saham yang saya yakin banget secara fundamentalnya saya sudah analisa secara mendalam, secara teknikalnya ini pricingnya ini timingnya best banget, valuasinya ini murah banget, ini kayaknya benda berharga nih. Maka normalnya mungkin saya akan pakai FAR 1%. Artinya saya ikhlas hilang 1% dari modal saya kalau saya salah. Tapi karena ini saya yakin banget, mungkin saya bisa naikin FAR-nya jadi 3% atau 4%. Jadi itu yang nanti bisa kita mainkan gitu. Sesuai dengan keyakinan dari analisanya kita. Tapi tetap buat saya jaga disiplin pasti pakai FAR ya. Walaupun uangnya kecil, besar, disiplin kebiasaan itu susah hilang ya. Jadi kalau dari kecil aja kita paksa all in, nanti ketika uang kita besar, kebiasaan all in-nya tuh pengen muncul lagi. Dan ketika kita salah, hilang. Karena pengalaman kita dari member kita tuh ada yang cerita ke kita bahwa dia baru mulai aktif lagi setelah 5 tahun vakum dari saham. Saya tanya kenapa? Dulu dia bilang, iya, dulu saya aktif banget. Sampai suatu ketika dia kayak lagi rolling on hot streak gitu ya, lagi wah, cuan terus nih, dapat terus nih. Jadi kayak lagi hot nih. Dan satu ketika dia all in. Nah, dia all in, hilang semua modalnya dia. Ya, loss kalau nggak salah 90% sekian gitu. Saya nggak tahu waktu tadi cerita sama apa. Nah, dari situ pertama uangnya hilang. Semua cuannya hilang, modalnya hilang. Kedua, secara mental dia breakdown. Ya, secara mental dia breakdown, jadi dia keluar dari saham. Nah, terus saya pikir, kok 5 tahun lama banget, saya tanya ke dia. Dan dia bilang, 5 tahun waktu yang diperlukan untuk saya balikin modal saya lagi, baru saya mulai lagi. Jadi, makanya itu pentingnya untuk disiplin manajemen risiko. Yeah. Thank you. Nah, untuk MNCers yang hendak bertanya, jangan lupa untuk bertanya di kolom Q&A, karena nanti akan kita tampilkan pertanyaannya untuk dijawab oleh Om Ferdi ya. Nah, ini lagi banyak nih Om Ferdi meme-meme yang bertebaran ya di market hari ini ya, atau 2 hari lalu lah. Meme-nya itu terkait gambarnya kayak gini nih. Tahu gitu kan gue all in beli saham brand gitu. Nah, bener. itu kalau lagi cuan itu kepengennya wah tahu gitu duit gue all in satu saham. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sahamnya yang dibeli mungkin turunnya dikunci ARB berhari-hari, tahu gitu gue nggak all in di saham itu. Nah, ini juga
sebenarnya kan semacam apa ya, semacam hal yang memang kayak kita bilang ya, keuntungan itu sometimes tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kerugian itu bisa ditakar gitu loh ya. Makanya Betul. metode value at risk ini sangat menarik untuk mereka yang ingin supaya tidak bangkrut, dalam arti tidak semua asetnya atau tidak semua hartanya hilang ketika sebuah saham itu mengalami penurunan value yang sangat drastis. Karena perlu dicatat lagi oleh teman-teman semua, kalau dulu saham itu turun nilai 50 udah selesai gitu loh. Sekarang udah ada beberapa saham yang udah di harga 2 gitu loh. Dengan kondisi saham di harga 2, itu bahkan lebih murah dari harga selembar kertas HVS. Ya, karena selembar kertas HVS kan sekarang satu rim mungkin 30-an ribu, itu isi 500 gitu ya. Nah, itu kalau buat di print di kertas HVS, harga saham 2 mahalan ngeprint ya ketimbang sahamnya sendiri gitu. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman ya, untuk apa? Untuk kita punya strategi trading sehingga tidak bangkrut ya, tidak kehilangan modal yang signifikan, sehingga untuk merecovery-nya itu mungkin butuh waktu tahunan atau puluhan tahun. Nah, sekarang kembali ke masalah per-cut loss-an. Ini tadi saya baca nih ya, di ruangan kita ada tulisan nasihat dari Pak Haritanu gitu ya. Tulisannya gini katanya, seorang trader yang baik itu adalah mereka yang bisa cut loss cepat dan let profit run gitu loh. Nah, kebalikannya justru di Indonesia saat ini ketika kita punya profit 2-3% atau 5%, itu tangan udah gatal. Ya. Aduh, gue jual deh, takutnya turun gitu kan. Nah, tetapi ketika saham itu sedang turun, mereka hold tight gitu loh. Karena asumsinya nanti naik lagi gitu loh. Nah, bagaimana kita mengelola keputusan cut loss, Om Ferdi? Dan kapan kita bisa memutuskan untuk melakukan cut loss? Ya, jadi itu bicara psikologi sebenarnya ya. Karena kalau dari sisi keilmuan, saya mungkin cerita dari sisi keilmuannya dulu. Dari sisi keilmuan itu sangat sederhana, teman-teman. Buat teman-teman yang belajar ilmu teknikal, sederhananya kan kita sedang mencari tahu posisi supply dan demand. Berapa banyak orang yang minat beli, berapa banyak orang yang mau jual. Nah, ketika orang yang mau jual lebih banyak dari orang yang mau beli, maka harganya cenderung akan turun terus. Nah, sebenarnya itulah analisa teknikal. Kita mencoba cari tahu berapa banyak minat beli dan berapa banyak orang-orang yang mau jual. Nah, kapan kita cut loss secara ilmu teknikal adalah ketika orang-orang yang mau jual itu lebih banyak daripada orang-orang yang minat beli. Artinya supply-nya lebih besar dari demand, maka harga cenderung akan turun. Nah, apalagi kalau kita sudah belajar ilmu technical analysis, kita tahu bagaimana bisa menentukan di mana level support. Nah, ketika level supportnya udah jebol, apalagi jebol berkali-kali, itu udah signal banget tuh untuk jual. Nah, jadi secara keilmuan adalah ketika jebol level supportnya kita, itu sudah waktunya untuk jual. Nah, namun yang paling sulit bukan mengetahui di mana level supportnya, tapi ketika dia tembus level support, mau pencet tombol sell itu loh di aplikasi itu loh. Itu yang paling sulit. Nah, psikologinya. Nah, karena secara keilmuan tahu nih, tapi ketika mencet tombol sell dalam hati, aduh, bakal naik nih. Aduh, tak nanti kalau mantul gimana? Aduh, mudah-mudahan mantul. Aduh, ini kok makin dalam, makin dalam. Aduh. Ya udah deh, nyangkut. Nah, jadi tombol psikologinya itu yang paling sulit. Maka disiplin. Modal kecil, modal besar harus tetap disiplin. Kalau menurut saya sih itu. Kekuatan disiplin itu yang paling penting. Ya, sebenarnya kalau kita lihat masalah kedisiplinan sendiri, ini kan kadang-kadang terjadi memang ketika orang itu mengambil model order atau perintah order itu biasanya yang casual, dalam arti gini, dia ngelihat saham, dia naik, nanti dia pasang jual. Nah, harusnya kayak di MNC motion trade sendiri, sebenarnya di beberapa order-order kita itu kan sudah ada fitur-fitur yang memudahkan mereka supaya apa? Supaya dia legowo gitu. Bahasa Jawanya legowo. Legowo untuk take profit ataupun legowo untuk cut loss.
Misalnya contoh trailing order, if match order, seperti itu kan. Jadi Ya. Kayak legowo break dalam order. arti kalau misalkan kebeli, kemudian dia naik, dia jual dengan harga yang sesuai gitu dengan order yang dia pasang. Atau misalnya dia sudah kena trailing gitu kan, dia jual sesuai dengan trailingnya, baik itu trailing untung maupun trailing rugi. Nah, kadang-kadang memang kalau diperhatikan tadi ya, kita udah tahu nih angka-angka area-area take profit, area-area cut loss, cuman kadang-kadang secara psikologik kita nggak ready. Yang kedua juga ada harapan-harapan. Ya tadi ya, kalau Yes. turun nanti mantul. Kalau naik, what happen kalau naik lagi Yeah, gitu kan. yeah. Nah, makanya penting sekali sebenarnya juga untuk mengexercise portfolio yang kita miliki dengan menggunakan order-order yang ada sehingga kita lebih legowo lah. Legowo untuk take profit maupun legowo untuk cut loss gitu loh. Nah, kembali ke soal tadi ya, pengelolaan tadi ya, cut loss dan lain-lain. Sebenarnya orang ini saat ini sebagai trader itu dalam menghitung dan mengelola size untuk trading dalam pengendalian resiko itu idealnya kayak gimana sih? Ya, sama ya. Dari sisi keilmuan dulu dan dari sisi disiplin ya. Nah, dari sisi keilmuan kita pakai metode VAR value at risk. Jadi nomor satu yang perlu kita tentukan kalau kita mau melakukan sizing adalah berapa sih persentase ya dari modal itu yang saya siap ikhlas hilang dalam satu kali trading. Misalnya kalau saya tadi pakai angka 1%, terus misalnya modal kita 100 juta, maka setiap kali trading saya ikhlas hilang 1 juta. Ya, karena modal saya kan 100 juta. Nah, supaya saya bisa hilangnya cuma 1 juta kalau saya salah, maka sizingnya gimana? Itu ya pertanyaannya tadi ya. Nah, maka sizing ini biasanya saya sentuhkan dari titik beli dan titik stop loss-nya saya. Nah, titik jualnya saya. Jadi, saya beli di harga berapa, itu berdasarkan metode analisa teknikalnya kita, dan saya menentukan saya titik jualnya di berapa. Artinya adalah stop loss-nya saya. Kalau saya salah di saham ini, saya stop loss-nya di angka berapa. Misalnya, titik beli saya di angka 1000, stop loss saya di angka 900 misalnya ya. Itu kita sudah tentukan dengan analisa teknikal. Maka saya punya risiko kan 100 itu. 1000 dikurang 900. Ya, beli jadi 1000, stop loss saya kalau saya salah di 900. Maka saya punya selisih risiko saya adalah Rp100 per lembar saham. Nah, dari situ mudah aja. Jadi tadi saya ikhlas hilang 1 juta, tinggal dibagi dengan Rp100 per lembar saham ini. Maka saya akan dapat 1 juta dibagi 100 itu kurang lebih berarti sekitar 100 lot. Nah, itulah sizing yang akan saya beli untuk eksekusi saham ini. Jadi, ini yang saya sebut namanya trading plan. Jadi, untuk setiap kali saham, sebelum saya beli, malam-malam saya biasa analisa saham tuh malam-malam, harga penutupan. Jadi, saya jarang mantau saham di harga ketika lagi aktif, tapi lebih aktifnya malah penutupan, karena kita analisa di situ. Nah, di malam-malam itu, yang saya lakukan adalah, saya menganalisa saham dan saya membuat namanya trading plan. Jadi saya udah tahu nih, VAR saya ikhlas hilang berapa, beli di harga berapa, stop loss di harga berapa, dan sizingnya berapa. Nah, sebelum saya punya itu, besok saya tinggal eksekusi aja. Jadi itu trading plan-nya. Oke. Nah, ini menarik ya. Ketika bicara tentang value at risk, ada 1%, ada berapa. Ini kan juga kembali mungkin ke tipe orangnya sendiri. Tapi apakah juga bisa value at risk ini disesuaikan dengan karakter sahamnya? Misalnya kayak contoh, karakter saham yang bergerak kayak lincah gitu ya, dengan karakter saham yang bergeraknya kurang lincah gitu kan. Mungkin aja value at risk-nya akan berbeda. Nah, apakah ini juga dilakukan oleh Om Ferdi, Fer? Yes. Itu juga saya lakukan ya. Jadi untuk saham-saham yang terlalu lincah ya, saham-saham terlalu lincah, apalagi fundamentalnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya, itu biasanya saya akan menggunakan VAR yang lebih rendah dibandingkan saham-saham yang fundamentalnya strong, teknikalnya strong. Nah, itu pasti VAR-nya saya berani untuk lebih tinggi. Ya, karena saya tahu ada risiko untuk saham-saham yang terlalu lincah itu, risikonya lebih besar. Nah, sehingga maka VAR-nya saya kecilin gitu. Oke, jadi secara rule of thumb-nya adalah untuk saham-saham yang less volatile gitu ya, itu VAR-nya bisa lebih tinggi.
Sedangkan kalau saham-saham yang uh, highly volatile itu VAR-nya lebih kecil ya. Ya. Untuk apa? Untuk karena kan juga resikonya juga lebih besar. Nah, indikator apa, Fer, yang biasa dipakai untuk menilai volatilitas pasar sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk minimalisasi resiko tadi? Oke, kalau saya sih sederhana karena bagi saya indikator yang paling penting adalah price action, pergerakan Hmm. harga gitu. Jadi ya kita lihat candle-nya ya secara tren, ya kita lihat candle secara tren, volatilitasnya apakah candle-nya kecil-kecil, apakah candle-nya besar-besar. Jadi itu yang paling utama buat saya. Nah, jadi dari situ aja saya udah ketahui nih market ini sedang volatil atau tidak. Nah, turunannya ya untuk tren kan kita bisa lihat pakai menggunakan EMA, Exponential Moving Average, untuk mengetahui trennya. Tapi turunannya adalah yang saya biasa pakai adalah MACD. Hmm. Nah, di MACD ini kita sebenarnya ada caranya di mana kita tahu saham ini sedang lari atau sedang istirahat. Jadi saham itu Hmm. cuma dua, either dia sedang lari atau dia sedang istirahat. Nah, larinya bisa naik, larinya bisa turun. Nah, kayak kita, setiap kali kita lari, pasti capek dong, kita akan istirahat. Lari lagi, capek, istirahat lagi. Saham juga sama. Dia akan lari, istirahat, lari, istirahat, lari, istirahat. Nah, maka kalau saya lihat saham yang sedang lari, dan saya tidak sedang agresif, maka saya akan agak hindari saham-saham tersebut. Kenapa? Karena saham yang sedang agresif, yang sedang lari, itu seperti kita sedang ngejar bus metro mini yang lagi lari gitu, dan kita mau naik. Risiko kita jadi lebih besar. Nah, jadi kita tunggu apa? Tunggu busnya mulai melambat, istirahat, atau lagi ngetem, lagi nunggu penumpang. Itu kita akan naiknya dengan aman. Nah, itu bisa kita gunakan MACD. Nah, jadi untuk tahu volatilitas saham ini sedang lari atau sedang istirahat. Nah, kalau ke saya akan lebih condong masuk ketika sahamnya sedang istirahat. Karena di situ risikonya lebih rendah. Dengan potensi yang lebih tinggi, risiko lebih rendah. Oke, nah ini menarik sekali nih ya. Tapi memang kalau di Jakarta sih udah nggak ada Metro Mini, Iya, Fair sekarang. Sekarang Transjakarta berhentinya hanya iya, di stasiun apa di stasiun-stasiun tertentu, di halte-halte tertentu. Jadi lebih enak gitu. Jadi dalam arti kita nggak usah ngejar busnya gitu loh. iya. Tunggu aja nanti bus lain gitu kan. Iya, Bener. Sama kayak tunggu saham. tunggu aja busnya kayak saham gitu juga. Jangan ngejar saham yang udah meninggalkan halte gitu loh. Tunggulah saham lain yang akan lewat di halte itu, karena biasanya kan dalam satu halte tuh akan ada 2 atau 4 saham lah yang akan lewat di situ gitu ya. Nah, Bener banget. Bener sekali. oke. Nah, sekarang mengenai tujuan sendiri sih, tujuan dari trading yang realistis dan bagaimana kita mengelola ekspektasi tersebut. Karena kan banyak orang gini ya kalau ditanya ya, bagaimana sih kita mengukur bahwa kita itu udah sukses sebagai trader gitu ya? Banyak yang mengacu kepada yang penting kalau ibarat kata gini, banyak orang yang bilang katanya kalau IHSG-nya naik, kita cuan, itu lumrah. IHSG-nya turun, kita cuan, kita pintar. Ya kan? Yap. IHSG-nya turun, kita turun, wajar. Yang masalah, kalau IHSG-nya hijau, saham kita merah. Artinya apa? Kita nggak sama dengan market yang lain gitu kan. Nah, bagaimana nih mengelola ekspektasi tadi dan juga mengelola tujuan tadi supaya apa? Supaya kita itu ya punya benchmark yang clear lah. Karena kan kalau misalkan saya orang baru di market, terus ngelihat Om Ferdi dari tahun 2009 atau misalnya dari orang yang tahun 2008, ups and downs-nya orang itu kita nggak tahu. Kita taunya ketika orang itu udah sukses gitu kan, tapi perjuangan dia untuk jadi sukses mungkin lebih parah ketimbang perjuangan orang baru ini, orang saya gitu, seperti itu. Nanti gimana Fer mengelola ekspektasi dan juga menetapkan tujuan? Yes, yes, yes. Jadi ya pasti ada ketika masuk saham ada ekspektasi tinggi ya untuk dapat cuan besar ya di saham ya. Karena kan ketika kita masuk ke market yang bikin kita tergiur kan adalah melihat orang-orang yang wah sahamnya dalam 3 hari naik 150%. Wah, sayang kan. Jadi itu adalah ekspektasi yang sangat lumrah orang-orang di luar sana. Pengen kaya cepat, pengen dapat uang cepat.
Namun kita sebagai seorang profesional trader di sini, kita menganggap bahwa ini adalah gaya hidupnya kita. Ini adalah sesuatu yang kita jalankan sehari-hari. Sehingga kita di sini tidak sprint, kita di sini adalah maraton. Ya, jadi apakah di saham bisa kasih kita kenaikan 100%, 200%? Sangat mungkin, sangat possible. Tapi kenaikannya 100-200% dalam beberapa hari, seperti yang di meme itu bonus. Ya, jadi kalau itu dijadikan ekspektasi yang standar, itu salah banget. Itu malah hati-hati itu mindset yang kurang tepat. Tapi kalau kita ekspektasi dalam 3 tahun sahamnya naik dari 100%, itu sangat possible. Apalagi saham-saham yang bagus. Dalam setahun naik 100% juga sangat possible. Saya tahun ini ada 2 saham yang hampir 100% dapatnya. Hanya dalam hitungan beberapa bulan. Ya, boleh sebut emiten? Nggak usah ya? Boleh dong. Boleh. Ya, salah duanya dari Auto dan DRMA. Itu saya cuan lumayan besar tuh. DRMA saya dapat 90% dalam waktu 4 bulan. DRMA Auto 90% dalam waktu 4 bulan. DRMA juga kurang lebih 80%. Ya. Namun balik lagi disiplin tadi sangat penting. Kayak mungkin kalau saya ambil contoh yang baru saya cerita kayak DRMA. Seharusnya kalau saya tidak disiplin, kalau saya bandel, DRMA itu saya dapat 300% dalam waktu 1 tahun. Ya, tapi karena saya disiplin, di satu titik harganya turun menyentuh level proteksi saya. Saya apa? Sesuai disiplin saya jual. Profit taking. Ya, untungnya sekitar berapa puluhan persen lah gitu ya. Nah, saya jual profit taking. Tapi setelah itu sahamnya terbang lagi. Nah, nyesel dong. Tapi nggak bisa. Itu disiplinnya kita. Itu harus kita lakukan. Nah, namun karena kita seorang trader, kita ini sehari-hari, kita jalankan ini sehari-harinya kita, apa yang kita lakukan? Kita bisa masuk lagi. Nah, dari situlah saya dapat another 80%-nya. Gitu. Jadi bisa masuk lagi. Nah, dari sini pelajarannya adalah disiplin. Disiplin itu yang sangat-sangat penting. Jadi, kalau kita menyesuaikan ekspektasi, berapa persen sih profit yang bisa saya dapatkan, kembali itu tergantung pasar. Ya, kembali tergantung pasar. Yang paling penting adalah ketika Anda disiplin, seperti tadi Pak Lukman bilang, dalam situasi ekonomi apapun, Anda portofolio Anda tetap bisa mengungguli pasar. Ya. Ketika market lagi jatuh, disiplin kita apa? Disiplin kita kan berarti kan menyentuh proteksi dong, cut loss habis. Nah, ketika cut loss habis, masa kita mau masuk lagi, market lagi merah. Nah, kita mancing aja dulu, main game, jalan-jalan, ya vacation, trip, nggak usah main di pasar, gitu kan, marketnya lagi turun. Nah, percayalah ketika Anda istirahat di masa market sedang itu, saya sudah melaluinya, Anda akan lebih outperform daripada IHSG-nya Anda. Kenapa? Karena nanti ketika IHSG udah di bottom dan mulai balik lagi, Anda baru masuk dengan peluru yang segar. Sementara orang-orang yang kemarin kepo-kepo di masa turun tetap fighting, struggling, modal mereka habis sedikit. Jadi mereka nggak punya modal seperti kita yang fresh, yang istirahat. Nah, ketika market lagi naik, disiplin kita bisa memberikan kinerja yang jauh lebih besar dari orang-orang lain. Nah, jadi itu sih kalau menurut saya, balik lagi ke disiplin menjalankan kebiasaan tradingnya kita. Iya. Ya, sebagai contoh lah, misalkan duitnya ada di RDN, ya selama belum di tradingnya, jadi parkirin aja dulu ke reksadana pasar uang gitu kan, biar bisa terus bertumbuh gitu kan. Betul. Jangan malah ditarik ke rekening, malah justru akhirnya nanti kepake buat yang lain. Pas giliran nanti mau trading, ya udah jadi sepeda, udah jadi motor, udah jadi yang lain-lain gitu kan. Mau dijual, harganya turun. Mendingan dimasukin ke reksadana pasar uang. Dan kita tahu juga bahwa di motion trade saat ini RDN yang sama bisa juga dipakai untuk membeli reksadana pasar uang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan dari user gitu ya. Bentar. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari user, mungkin dari Om Ferdi, saya ada pertanyaan nih Om Ferdi. Ya. Kan banyak sekali ya kejadian-kejadian di mana orang tadinya punya saham ya, sahamnya untung. Ini ambil contoh deh, saham gajah tunggal. Ada orang yang beli saham ini sampai untung, udah untung nggak dijual. Sekarang akhirnya jadi merah. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini kan terjadi gitu ya, terjadi di market gitu. Dalam artian bahwa orang kehilangan momentum ada dua.
kehilangan momentum beli dan kehilangan momentum untuk jual. Bagaimana menyikapinya Om Ferdi? Balik lagi jawaban saya disiplin. Disiplin terhadap trading plan-nya. Nah, kesalahan orang ketika trading plan ya ada dua tipe orang lah, ada dua tipe orang ya. Tipe orang pertama ya adalah ketika sudah cuan dikit, gregetan pengen jual, seperti Pak Lukman tadi bilang kan. Waduh, cuan 5% jual, 5% jual ya, gregetan pengen jual. Sementara ketika turun 10%, wah ditahan, ditahan. Nah, di sisi yang lainnya adalah ketika sudah naik, nggak dijual-jual, tahan, disayang-sayang. Ketika makin besar, sayang-sayang. Nah, ketika dia udah naik tinggi dan sudah mulai turun, secara teknikal sudah mulai turun, masih disayang-sayang. Kenapa? Karena mereka dalam pribadi yang masih berharap, ini penurunan sementara aja, nanti juga akan naik. Nah, sehingga ketika emosinya sudah mulai bermain, dia tidak melihat lagi angka real, data real, bahwa secara teknikal sudah memberikan sinyal untuk profit taking. Jadi balik lagi, sebenarnya disiplin versus emosinya dia. Gitu. Kayak contoh dari emas saya tadi, secara disiplin saya harus jual. Jualnya apa? Profit taking. Tapi kalau dalam hati, aduh nyesel jual. Nyesel banget. Tapi disiplin itu yang sangat penting. Jadi untuk menyikapinya, teman-teman perlu punya trading plan. Trading profit taking seperti apa? Plan untuk profit taking seperti apa? Plan untuk stop loss-nya juga seperti apa? Itu dua plan yang sangat penting. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Om Ferdi. Bedanya investasi saham dengan rajin nabung dollar cost averaging saham itu apa ya? Nah, sebenarnya kalau ini dikaitkan, sebenarnya sama aja. Ya, investasi saham kan bicara jangka panjang, ya, bicara jangka panjang, long term. Nah, kalau kita bicara nabung dollar cost averaging, artinya kan adalah setiap bulan kita cicil beli. Nah, jadi kalau kita cicil beli setiap bulan secara berkala dan kita belinya selama misalnya setahun, 2 tahun, sebenarnya itu investasi aja. Tapi strategi, metode investasinya bukan beli sekali, tahan 10 tahun, enggak. Tapi belinya berkala setiap bulan. Nah, jadi investasi saham dan nabung dolar itu cuman strategi aja, caranya aja, gitu. Oke. Nah, kayak contoh yang dollar cost average ini mungkin lebih cocok untuk mereka yang punya penghasilan rutin ya, dalam arti dari bagian porsi gajinya dia masukin misalkan setiap bulan, setiap tanggal 1 dari hasil gajiannya langsung dimasukin, misalkan dibelikan saham Astra, dibelikan saham BCA, dibelikan saham brand gitu ya. Nanti gitu. Ini menarik banget nih kalau melihat banyak orang mungkin merasa bahwa gue harus punya duit banyak dulu baru gue berinvestasi, padahal kayak tadi ya, kayak contoh misalnya kayak contoh beli reksadana, beli saham itu kan nggak harus modal gede gitu ya. Bahkan kayak misalkan contoh untuk membeli satu lot BCA pun mungkin butuh 900 ribuan lah gitu, buat beli BRI 500 ribuan. Jadi tidak usah menunggu sampai punya duit 100 juta baru mulai berinvestasi, dan itulah yang dikaitkan dengan bagaimana melakukan dollar cost averaging gitu ya. Yes. Oke, thank you ya untuk Muhammad. Sekarang pertanyaan berikutnya ada Coach, apa pedoman kita beli pas di posisi aman atau di terminal, Coach, kata gitu. Nah, ini kadang-kadang memang terjadi perdebatan gitu, perdebatan antara kelompok orang-orang yang buy on weakness atau bottom fishing dengan kelompok orang-orang yang breakout buy gitu. Nah, ini menurut Om Ferdi apa pedomannya untuk mereka yang mau bottom fishing dan juga orang-orang yang mau breakout buy? Yes, pedomannya balik lagi back to market, kembali kepada pasar. Jadi ketika saya membeli saham, saya akan melihat perilaku pergerakan harganya seperti apa. Karena disitulah market ya punya ekspektasi terhadap saham ini. Nah, kapan saya beli breakout, kapan saya beli bottom fishing, itu kan sebenarnya bicara strategi. Nah, strategi ini datangnya dari mana? Ya, disesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi kalau saham ini memberikan sinyal bahwa saham ini tuh bakal breakout, maka saya akan belinya breakout. Tapi kalau saya melihat sinyal, saham ini tuh sedang
sideway saham ini tuh sedang tidur, sedang tektokan aja di situ, maka saya akan lebih prefer bottom fishing. Gitu. Saya akan prefer untuk main strategi swing misalnya seperti itu. Jadi balik lagi, kalau saya, prioritas saya balik lihat ke sahamnya dulu. Perilaku harga sahamnya tuh cocoknya pakai strategi apa gitu. Baru saya tentuin strateginya ini. Makanya kita sebagai trader harus punya beberapa strategi. Jadi kalau kita ngeliat satu saham, kita tahu nih, oh strategi ini cocoknya pakai momentum nih. Nah, oke, saya akan pakai strategi momentum. Nah, karena strategi momentum nanti metode masuknya dan jualnya beda lagi dengan metode swing. Nah, jadi itu. Ya tahu dulu pergerakan harganya, baru saya tentukan strateginya pakai apa. Oke, thank you, Om Ferdi. Berikutnya ada pertanyaan lain. Om Ferdi, selain VAR, apalagi yang perlu diperhatikan untuk membuat trading plan yang baik? VAR itu sudah lebih dari cukup. Jadi VAR itu ada turunannya. Untuk bikin VAR itu ada turunannya. Pertama adalah value at risk-nya. Berapa rupiah yang siap saya ikhlaskan, ya, misalnya dalam bentuk persentase. Nah, kemudian turunannya adalah berapa yang kita butuhkan, angka berikutnya adalah beli di harga berapa saham tersebut. Nah, terus nanti informasi berikut yang saya butuhkan dalam trading plan itu adalah stop loss-nya saya di angka berapa kalau saya salah terhadap saham tersebut. Jadi udah ada angka VAR, udah ada angka beli, sudah ada angka stop loss-nya. Nah, baru kemudian yang keempat adalah angka sizing-nya. Belinya berapa lot. Jadi itu 4 informasi penting yang perlu saya punya ketika saya mau bikin trading plan. Oke, jadi ingat ya, dari VAR, kemudian tentukan level harga trade price-nya, kemudian level stop loss-nya, dan juga size-nya gitu ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai ketika kita membuat trading plan itu, beli dulu, dihajar dulu, di-HK dulu, baru nanti ditanya, Om, ini stop loss-nya di berapa? Ini sering banget Om Ferdi. Mungkin di komunitas Happy Billionaire Club juga pasti banyak tuh. Yang udah beli, baru dibikin trading plan-nya. Udah beli, baru nanya, Om Ferdi, stop loss-nya di berapa? Om Ferdi, take profit-nya di berapa? Om Ferdi, ininya di berapa? Nah, ini biasa seperti itu. Ya. Nah, lanjut ya. Yes. Lebih banyaknya beli dulu, nyangkut, baru nanya, Om, ini fundamentalnya bagus nggak, Om? Tapi itu merupakan ciri-ciri dari trader dan investor di dunia berkembang, jadi wajar lah, ya. Nggak cuma di Indonesia, kayaknya di India, di Nigeria juga sama. Betul banget ya. Secara umum. Makanya penting untuk punya komunitas ya, untuk punya komunitas yang bisa saling reminder, saling support, ingetin, saling support. Nah, disitulah kita komunitas Happy Billionaires Club hadir. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Om Ferdi, biasanya kalau dalam melakukan trading ini, apakah ada pertimbangan bandarmologi nggak? Nah, ini penting banget nih ya. Biasanya ngelihat bandarmologinya juga nggak Om Ferdi? Karena kan juga kayak ya dulu ya orang kan melihat dari sisi apa ya, dari sisi siapa yang mengakumulasi, siapa yang mendistribusi, broker asing, broker domestik ya. Nah sekarang kan informasi tersebut udah ditutup ya pada saat trading berjalan, kecuali di akhir hari. Nah apakah nanti di ujung hari juga masih mempertimbangkan bandarmologinya juga nggak Om Ferdi? Ini pertanyaan dari Tony Cahyono. Yes. Karena saya mulai di pasar modal sudah cukup lama, dimulai dari zaman dulu tidak ada istilah bandarmologi. Betul. Nah, jadi saya karena atas dasar itu belajarnya sudah lama ya, baru tahu bandarmologi kan baru beberapa tahun terakhir ini. Jadi saya nggak pernah pakai namanya istilahnya bandarmologi. Namun saya suka belajar, jadi saya coba cari tahu apa itu bandarmologi, bagaimana ekspektasi orang, bagaimana cara orang pakai. Nah, namun di situ saya simpulkan kesamaan yang saya lakukan dengan yang dilakukan oleh bandarmologi adalah buat saya yang penting adalah dari sisi volumenya, volume perdagangannya. Nah, karena kalau istilah bandarmologi kan istilah ada bandar yang sedang ngumpulin beli. Nah, kalau bandar ngumpulin beli itu kan biasanya dalam jumlahnya besar, karena mereka nggak bisa beli sekali. Kalau mereka beli sekali, langsung harganya stuck tuh, nggak gerak. Ya.
langsung karena nggak cukup likuiditasnya. Jadi volume besar ini selama beberapa hari. Nah, dari saya nggak melihat bandarmologinya, tapi saya melihat volumenya. Ketika ada sebuah saham yang naik, candle-nya naik, dan diikuti dengan volumenya juga naik, nah bagi saya itu salah satu indikator buat saya saham ini menarik. Kenapa? Karena demand-nya jadi besar, volumenya jadi besar. Nah, jadi saya menggunakan volume itu untuk mengkonfirmasi pergerakan harga yang terjadi. Gitu. Kalau Om Ferdi di motion trade suka ngeliatin itu nggak Om Ferdi? Trader view yang untuk apa namanya BOSB, berapa yang di HK, berapa yang di HT, power buy sell. Saya tahu ada fitur itu, tapi nggak pernah dipakai. Oke. Saya pakainya ya di TradingView ya itu volume barnya ya, volume barnya sama EMA volumenya. Itu salah satu indikator penting buat saya untuk tahu saham ini di market sedang rame atau lagi lesu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kalau ada yang nanya tentang saham per saham mau dijawab nggak Om Ferdi? Sebagai contoh ada yang nanya tentang bagaimana pendapat tentang UNTR, kita yang umum aja ya. Bagaimana UNTR, ASI, dan MTEK, Mas? Wah, ini pertanyaan dari Bintang. Kalau dijawab satu-satu, ini nanti tinggal bahas ini doang nih, jadi bahas saham doang nih. Nah, mungkin kita bicara tentang, sebenarnya ketika kita melihat sebuah saham, ya kalau ini kalau nanya pendapat ya, apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan? Misalnya sentimennya, kemudian trennya, kemudian apanya seperti itu. Mungkin itu bisa dirangkum jadi sebuah sebuah cara sehingga kalau ada orang bertanya mohon pendapat tentang sebuah saham, mereka bisa nge-refer cek ini maupun cek ini. Silakan Om Ferdi. Oke, cakep. Nah, ini saya lebih suka nih karena teman-teman jadi belajar ilmunya ya, metodenya. Daripada nanya emiten satu-satu, bagaimana cara analisanya itu yang lebih tepat. Betul. Ya. Oke, jadi pertama kali biasanya yang saya lakukan adalah kita sebagai seorang trader tentu kita selalu baca berita setiap hari. Nah, secara rutin saya selalu baca berita, baca koran, nonton TV, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di luar negeri. Nah, itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena saya mau mengetahui kondisi sentimen saat ini, itu sektor mana yang lagi bagus, sektor mana yang lagi hot. Nah, kita sebutnya analisa sentimen. Nah, kita di HBC, kita menggunakan 3 analisa. Analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa sentimen. Nah, jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya cek sentimennya. Sektor mana nih yang lagi hot? Kayak waktu itu, kemarin kenapa saya bisa dapat auto, DRMA? Karena saya tahu saat itu sentimen yang lagi hot adalah sentimen yang berhubungan dengan electric vehicle, otomotif, kendaraan listrik. Wah, ini lagi bagus nih, sentimennya positif, banyak uang mengalir ke sektor tersebut, volumenya kenceng-kenceng. Nah, jadi saya dapat nih. Nah, langkah kedua berikutnya yang saya lakukan adalah analisa fundamental. Nah, jadi banyak orang bilang trader ngapain fundamental, nggak penting. Tunggu dulu. Perusahaan, saham adalah perusahaan. Jadi ketika saya beli saham, saya beli bisnis. Nah, bisnis itu apa sih? Bisnis itu kan adalah aset produktif yang menghasilkan duit, yang menghasilkan laba bersih. Semakin pertumbuhannya, maka bisnis ini akan semakin menarik. Kalau bisnis semakin menarik, makin banyak lagi orang yang mau beli sahamnya. Nah, kalau makin banyak orang beli sahamnya, harga sahamnya bakal naik terus, demand naik terus. Nah, itulah analisa fundamental. Jadi saya mau tahu nih, perusahaan ini laba bersihnya bagus nggak? Growth ke depannya bagus nggak? Nah, layak untuk dibeli nggak? Jadi saya kumpulin beberapa perusahaan-perusahaan yang di sektor otomotif pada saat itu, yang menurut saya fundamental bagus-bagus. Nah, itu analisa kedua. Nah, analisa ketiga, analisa teknikal. Baru kita lihat belinya di harga berapa, stop loss-nya di harga berapa, harga sahamnya trennya lagi naik atau trennya lagi turun. Terus yang tadi itu volumenya besar-besar, artinya marketnya lagi rame atau volumenya kecil-kecil, marketnya lagi sepi. Nah, yang kita mau secara teknikal adalah saham-saham yang trennya lagi naik, volumenya besar-besar, artinya marketnya lagi rame. Jadi itu sih, sentimen, fundamental, teknikal. Nah, itu biasa kita lakukan di HBC. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, sentimen, fundamental, teknikal, karena kita tahu bahwa kalau kita mengacu dari market global sendiri, memang pergerakan harganya juga sangat dipengaruhi oleh sentimen. Misalkan contoh, saham Disney ketika ada strike, dia turun. Benar. Saham Oxy pada saat harga minyak naik, dia naik. Chevron pada saat minyak naik, dia naik. Jadi memang ini penting.
Yang kedua adalah fundamental. Kenapa fundamental penting? Kenapa ada yang bilang bahwa fundamental itu untuk trading nggak diperlukan? Karena kita harus percaya ya bahwa nanti ketika marketnya udah mulai mature ya, di Indonesia kan marketnya masih belum terlalu mature ya, harga akan mengikuti fundamental gitu, mengikuti valuasinya gitu loh. Kalau misalnya valuasinya udah kemahalan, biasanya juga cenderung untuk turun. Kalau harga sahamnya valuasinya udah cukup murah, cenderung untuk naik. Nah, memang sekarang belum seperti itu ya. Kalau sekarang di market yang seperti ini, di mana marketnya juga masih terus berkembang gitu ya, kadang harga nggak menyesuaikan fundamental. Saham rugi naiknya kenceng, saham untung turunnya kenceng gitu kan. Nah, ini tapi kita harus optimis lah bahwa Indonesia akan jadi market yang lebih maju. Oke, Om Ferdi, sebelum kita akhiri mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan mengenai komunitas dari HBC dan bagaimana untuk cara joinnya dan lain-lain. Silakan. Yes. Jadi balik lagi buat saya, yang namanya ilmu trading di saham maupun investasi saham itu sebenarnya sederhana, teman-teman. Ilmunya sudah ada di luar sana, di mana-mana. Nggak ada rahasia, nggak ada magic, formula magic, nggak ada. Semua itu sebenarnya ilmu trading saham itu standar. Ya, jadi dari sisi ilmu standar dan bisa dipelajari. Namun yang paling sulit adalah ketika Anda eksekusinya, Anda harus berlawanan dengan emosinya Anda. Nah, makanya itu tadi saya bilang yang paling penting adalah disiplin. Disiplin ketik buy ketika kita memang harus beli, trading plan kita bilang harus beli, dan disiplin klik sell ketika secara trading plan kita memang harus stop loss, harus cut loss. Disiplin itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu makanya untuk menjaga disiplin, emosi, kebiasaan baik sebagai seorang trader profesional, maka kita butuh komunitas. Nah, kita Happy Billionaires Club adalah komunitas yang provide itu buat teman-teman. Cara gabungnya gampang banget, yaitu ikuti Instagramnya kita. Nah, gampang kan? Ikuti Instagramnya kita. Di situ kita punya channel, kita punya IG channel, ya teman-teman masuk ke dalam IG channelnya. Nanti dalam IG channel itu kita bisa berinteraksi. Saya akan banyak kasih ilmu, informasi dengan para coach yang lain, dan sesama member kita bisa saling reply untuk kasih support dan komunikasi di situ. Jadi follow Instagram HBC, Happy Billionaires Club, dan kemudian masuk ke dalam IG channelnya, ya Happy Billionaires Club. Gitu aja. Oke, thank you Om Ferdi. Jadi kalau boleh kita rangkum, memang dunia pasar modal atau dunia saham ini dunia yang menarik sekali ya, karena potensi keuntungannya cukup besar, tapi juga potensi ruginya juga ada. Kita harus bisa membalance antara ekspektasi kita terhadap untung dengan menjaga limit dari kerugian yang bisa kita kelola. Karena dulu saya juga pernah bilang, kalau untung itu serahin sama Tuhan, ya. Tapi kalau rugi dikelola sendiri gitu loh. Jangan sampai ketika rugi gitu ya, ketika rugi kita banyak doa sama Tuhan, ya Tuhan, kapan saham saya naik ya Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita lagi untung gitu, kita nggak inget Tuhan gitu loh. Ini kan karena gue pintar, ini kan karena gue punya trading plan yang bagus. Nah, ini harus dikelola dengan benar. Makanya salah satu metode yang tadi dipakai oleh Om Ferdi dari komunitas Happy Billionaire Club adalah VAR ya, value at risk, di mana kita menentukan resiko dari modal yang bisa kita kelola dengan baik. Kemudian kita tentukan trading plan-nya, di situ akan ada berapa kita beli, di harga berapa kita beli, di harga berapa kita harus cut loss, dan size-nya berapa menyesuaikan dengan VAR-nya tadi, ya. Dan ketika kita melihat sebuah saham pun, kita perlu melihat 3 sisi. Tidak hanya melihat analisa teknikal, tapi perlu ada dilengkapi dengan sentimennya seperti apa. Apakah saham ini kena sentimen baik atau kena sentimen buruk, ya. Kemudian apakah saham ini secara fundamental overvalue, undervalue, merugi, menguntungkan, dan lain-lain, ya. Baru kita putuskan berdasarkan teknikalnya seperti apa, volume yang sedang terjadi, sedang berjalan, liquidity-nya seperti apa, kemudian bentukan candle-nya seperti apa, lalu mungkin juga tadi ya bandarmologinya seperti apa kalau mau diikutin seperti itu ya. Jadi gunakan 360 degree lah. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan profit yang optimal
dengan resiko yang bisa dikelola dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Om Ferdi Savio, analis dan mentor komunitas dari Happy Billionaire Club. Senang sekali malam hari ini bisa sharing dengan kita dan ilmunya betul-betul bermanfaat. Dan kalau kata anak sekarang, ilmunya daging banget gitu lah ya. Gitu. Padahal juga kita tahu ya bahwa konro itu dagingnya dikit, tapi enak juga gitu. Thank you Om Ferdi, good luck dengan komunitas Happy Billionaire Club. Semoga terus berkembang dan terus mengedukasi. Dan MSI Sekuritas merasa beruntung bisa memiliki Happy Billionaire Club sebagai salah satu member komunitas dari Motion Trade. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.